Okay, let's see my to-do list. Gotta work, gotta work, gotta work, gotta work. Gotta work, 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 gotta work. Gotta work, gotta work, gotta work, gotta work, gotta work, gotta work, gotta work. Tapi asli ya, kandidat mereka banyak banget untuk kursi kedua Audi itu nanti. Dan simpelnya ya karena mereka doang yang sampai saat ini belum mengumumkan atau ya memastikan lah ya, kalau bisa dibilang kayak gitu, line-up mereka untuk musim depan. Mercedes itu ada Kimi, Alpine ada Jack Doohan, Williams ada Carlos Sainz, RB juga sepertinya bakalan milih antara Liam Lawson atau Danny Ric atau Checo Perez juga. Jadi cuma bener-bener Audi doang yang belum ada atau Sauber doang. Dan mereka masih bingung siapa yang bakal jadi partner Nico Hülkenberg musim depan. Ya, benar-benar bingung kayak performa mobil mereka yang udah bawa update tapi tetap aja belum pecah telur juga. Nah, hari ini gue mau bahas siapa aja kandidat pembalap Sauber musim depan dan siapa yang menurut gue harus Sauber ambil. Gue akan bagi jadi dua kubu deh ya. Yang pertama tuh kubu pengalaman dan yang satunya lagi kubu pembalap muda. Perlu catat juga kalau pembalap yang gue sebut nanti di video ini nggak semua sebenarnya dirumorkan untuk kursi kedua Sauber itu. Ada beberapa yang sengaja gue masukin ya karena mereka layak juga untuk diperbincangkan. Nah, kita mulai dari kubu pengalaman dulu. Banyak rumor yang bilang Valtteri Bottas bakal dipertahanin dan jujur gue juga ngerasa beliau ini benar-benar masih kenceng dan layak juga untuk bertahan di F1. Dan sayangnya ini doang opsi dia sekarang. Walaupun Kang Mulet kita ini udah dikasih Audi R8, terakhir kali dia dikasih hadiah mobil, berapa hari kemudian dia diumumkan nggak bakal perpanjang kontrak. Ya itu cuma semacam cocok logi aja sih ya. Lalu ada juga Guan Yu Zhou yang dimana menurut gua sebenarnya salah mobilnya juga sih ya. Dia nggak bisa berkembang dan stuck. Dan walaupun sebenarnya dia masih di atas Valtteri di standings, dia benar-benar didominasi oleh Valtteri apalagi di qualifying. Jadi mempertahankan Zhou sebenarnya bukan ide yang bagus apalagi melihat opsi-opsi yang ada. Atau kalau Sauber mau ngelucu bisa aja ambil K-Mag yang lagi nganggur dan basically mereka nyopet kedua pembalap khas sekarang ke tim mereka musim depan. Edan eta teh. Edun. Apakah itu opsi yang bagus? Ya debatable, dan itu semua tergantung keputusan Mattia Harry Potter Binotto kita nanti. Tapi dari seluruh pembalap di kubu pengalaman ini, jelas gue memilih Valtteri Bottas. Emang usianya udah nggak muda lagi, tapi pace-nya tuh masih ada dan layak diberikan mobil yang kenceng. Nah sekarang kita ke kubu pembalap muda atau rookie, dan disinilah yang bikin listnya panjang banget ya. Waktu itu ada rumor mengenai mereka mengincar Liam Lawson seandainya Red Bull terlalu pusing sama Checo dan Danny Ric dan melupakan Liam Lawson. Ya dimana bisa menjadi perekrutan yang solid untuk Audi ya kan. Apalagi kita semua tahu Liam Lawson merupakan pembalap yang bertalenta. Lalu ada juga Mick Schumacher yang menurut gue layak mendapatkan kesempatan kedua dan hey keren juga ya kan kalau Audi memiliki dua pembalap Jerman nantinya. Lalu ada juga Theo Pourchaire, pembalap akademi mereka, juara F2 musim lalu, dan sedang menunggu apakah dia bakal dapat kesempatan. Lalu nama Robert Schwarzman juga muncul, dan gue nggak bisa bayangin reaksi fans nanti kalau dia beneran naik ke F1 tuh bakal kayak gimana. Ikut FP1 kemarin aja langsung rame cuy. Sangat meresahkan. Lalu mereka juga bisa ambil pembalap F2 seperti Gabriel Bortoleto yang kabarnya nih ya lagi diincer juga oleh Mattia Binotto, atau Paul Aron yang tampil bagus dan melampaui ekspektasi musim ini, dan bahkan Zen Maloney juga bisa dibicarakan yang merupakan pembalap akademi mereka juga. Jadi ya benar-benar banyak opsinya dan jujur kalau gue jadi Audi atau Sauber ya pusing juga karena menurut gue kandidat-kandidat tersebut kalau ngeliat performa mereka ya sebenarnya layak-layak aja untuk stay atau naik ke F1. Oke, kalau Zhou mungkin bisa diperdebatkan dan gue rasa Sauber atau Audi nggak mau mempertahankan dia juga, jadi ya gue coret dulu aja nama dia ya. Tapi sayangnya dari sekian banyak pembalap itu cuma satu yang bisa naik ke F1, dan sayangnya Sauber atau Audi doang harapan pembalap-pembalap ini untuk bertahan atau naik ke F1. Jadi Sauber atau Audi harus memilih dengan bijaksana dan jangan gegabah juga, karena proyek Audi ini merupakan proyek yang besar dan mereka mau sukses setelah hype yang gede ini dan merekrut tokoh-tokoh ternama ke tim mereka dalam beberapa waktu ini. Sekarang mereka udah punya Nico Hülkenberg ya, pembalap yang berpengalaman dan masih kenceng untuk saat ini. Kalau gue jadi Audi, gue sih nggak bakal ambil pembalap berpengalaman lainnya. Jadi kubu pengalaman yang gue sebut tadi kita coret dulu aja. Kenapa gue lebih memilih Audi untuk ngambil pembalap muda atau rookie? Karena mereka butuh pembalap yang bisa stay jangka panjang dan bisa dikembangkan melalui fondasi yang bakal dibuat oleh Mattia Binotto, Jonathan Whitley, dan Nico Hülkenberg. Jadi kalau misal Nico Hülkenberg pensiun nanti, pembalap muda ini udah siap untuk memimpin tim ini dan mendorong tim ini ke depan.
Paham lah ya maksud gue ya. Jadi siapa yang kira-kira Audi harus ambil dari kandidat pembalap muda yang lu sebut tadi? Oke, Liam Lawson gue rasa ya bingung juga ya. Red Bull ini masih nggak jelas sebenarnya mau ambil dia atau enggak di salah satu kursi Red Bull tuh RB itu di 2025. Tapi kita anggap aja iya, karena Mbak Helmut udah ngomong gitu, dan itu berarti kita coret nama dia. Robert Schwarzman, gue nggak menyarankan itu juga, walaupun dia pembalap bertalenta dan cepet, tapi stoknya udah nggak segede dulu, dan lu tentunya nggak mau nge-damage brand lu dengan memiliki pembalap berlisensi negara kayak Israel kan. Jadi kita coret dia juga. Mick Schumacher masih sangat layak di F1 dan gue rasa bisa menjadi combo yang bagus dengan Nico Hülkenberg. Duo Jerman di tim Jerman dengan nama Schumacher dan Nico. Kayak pernah dengar gitu ya? Yeah, I've seen this one. This is a classic. What do you mean you've seen this? Kita tetapkan dia di list. Lalu untuk pembalap F2 kayak Gabriel Bortoleto, Paul Aron, dan Zane Maloney, gue bakal tetapkan mereka di list juga. Tapi kalau Sauber mau ambil salah satu dari mereka, saran gue mereka harus tunggu sampai musim kelar. Karena Audi harus ambil siapa yang finish di depan nanti di Formula 1 musim ini, atau bahkan siapa yang juara, karena mereka kandidat juara juga nih. Dan kalau mereka masih memancing perhatian sampai akhir musim nanti, Audi harus ambil aja siapa yang finish di depan nanti seperti yang gue bilang tadi. Bakal menjadi battle royale yang asik juga tuh di F2 kalau beneran, karena 3 pembalap ini merupakan pembalap yang benar berbakat dan layak untuk F1 menurut gua ya. Tapi bang, gimana dengan Isaac Hadjar? Kan dia juga pemimpin klasemen nih bang, lu nggak disebut tapi. Yes, gue sebenarnya mau masukin dia ke list juga. Cuman kayaknya Red Bull mau commit sama dia, dan sepertinya dia bakal gantiin role Liam Lawson nanti ketika dia naik ke Red Bull RB itu sebagai reserve driver. Tapi kalau Audi tertarik, maka dia juga bisa masuk ke list. Jadi untuk saat ini, menurut gue Audi harus fokus ke pembalap-pembalap ini untuk kursi kedua mereka. Pantau terus perkembangan mereka dan semoga keputusan mereka nanti berbuah hasil. Gak kayak mobil mereka musim ini yang cuma berbuah 1 telur, itu pun belum retak. Ya sekian video kali ini. Perebutan seat Sauber Audi ini bakal menjadi topik yang hangat ya di paruh musim kedua ini. Walaupun mereka tim juru kunci, tapi mereka doang yang saat ini masih available seperti yang gue bilang tadi. Anyway, gimana menurut kalian? Siapa yang menurut kalian layak untuk naik ke kursi Audi atau Sauber itu di 2025? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.